Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Abuya serta keluarga yang kita cintai, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan anugerah pemeliharaan taufik hidayah pada beliau sehingga dapat membimbing kita semua sebagai murid-murid untuk supaya dapat bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga segala cita-cita dan perjuangan beliau dalam mengembangkan tauhid sufi, tauhid tasawuf ini disampaikan oleh Allah bukan cuma di Aceh, bahkan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ansari Abbasi. Abuya memberikan saya gelar Al-Makassari. Makassari itu yaitu daerah Sulawesi. Saya belajar di Pondok Pesantren Darussalam bersama dengan abu-abu yang ada di sini, Abu Pango dan teman-teman yang lainnya. Pada masa itu kurang lebih tahun 88 saya mulai belajar hingga sampai 98. Jadi tahun 90 lah saya berada di Darussalam belajar dan alhamdulillah dapat sempat mengajar. Guru-guru saya ketika itu yang masyhur yaitu Abu ya almarhum Abu Nasir, dan saya bahkan menjadi supir pribadi, bahkan asisten pribadi daripada almarhum Abuya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Itulah mungkin sekilas ta'aruf dari saya. Kemudian saya setelah selesai di Darussalam, saya pulang ke kampung. Tujuannya untuk mengembangkan ilmu yang telah kami dapati di Aceh. Tapi pada akhirnya ilmu kitab yang telah kami pelajari bertahun-tahun itu hampir tidak bermanfaat, bahkan memang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena harusnya orang yang memahami pemahaman hukum di dalam kitab-kitab itu harusnya menunjukkan perubahan baik pada akhlak, pada ibadah, pada pergaulan. Tapi pada akhirnya saya bukan mengarah kepada agama, bukan mengembangkan agama, bukan bahkan juga tidak mengamalkan agama, malah saya terjun ke dunia bisnis sehingga kacau balau. Artinya ini menjadi suatu catatan pada kita semua bahwa ilmu pengetahuan yang kita kuasai di pesantren itu belum dapat merubah, jangankan untuk orang lain, keluarga, tidak dapat merubah diri kita sendiri. Alhamdulillah atas kasih sayang Abuya, dia memanggil kami mengajarkan tentang ajaran tauhid tasawuf ini, sehingga manfaat yang kami rasakan sangat luar biasa, sehingga kami dapat juga mengembangkan di daerah kami. Artinya manfaat-manfaat yang seperti yang bisa kita lihat juga sekarang ini. Saya dulu ikut dengan para kiai atau abu-abu dulu, juga sering datang ke tempat, ke Melabuh sampai ke Banda Aceh, seluruh Aceh bahkan kita kunjungi, tapi tidak seramai dengan pengajian tauhid tasawuf. Artinya keberkahan, dan tentunya kita semua merasakan perubahan dengan adanya majlis tauhid tasawuf. Jadi kalau umpamanya pemerintah atau ulama mempersoalkan karena seperti tadi gelar MPU tauhid tasawuf, ini tidak boleh, atau gubernur dan segala macam seolah-olah menciptakan negara sendiri. Padahal ini kan suatu istilah.
Kalau demikian kata Abu tadi, laranglah yang menciptakan tas presiden itu juga dilarang. Kan ada merek tas presiden, berarti pabriknya ditutup karena mereka mau menciptakan negara tersendiri. Ini kan pemahaman yang bodoh dan tolol. Jadi kan karena itu janganlah sampai kita memahami yang demikian itu. Baik, jamaah sekalian, jadi kami di Manado alhamdulillah perkembangan dari pengkajian tauhid tasawuf alhamdulillah cukup diterima dengan baik, terutama pada kalangan dari bawah, kalangan kalau kemarin saya lihat ada gabungan pedagang ikan, lebih banyak pedagang ikan yang menerima pemabuk, narkoba dan segala macam pemaksiat lah. Saya lihat kalau di tempat kami lebih banyak menerima ajaran itu daripada para ulama. Mungkin karena itulah, biasanya kan ulama ini merasa punya ilmu, punya kemuliaan, kelebihan, sehingga sulit menerima kelebihan atau pemahaman dari yang lain. Ya, alhamdulillah di sana malah justru dari kalangan bawah sangat luar biasa. Tetapi bukan juga berarti ulamanya menolak, tidak. Ulama di sana itu mereka merespon baik juga, andai pun mereka tidak setuju, itu tidak mengarahkan massa untuk mengadakan demo orang berzikir. Jadi saya heran juga, biasanya mahasiswa yang berdemo ini ini kan ulama dan santri-santri yang mengadakan demo. Ini kan sudah terbalik, seperti kami kemarin minum kopi terbalik. Kopi terbalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu artinya cukup luar biasa penerimaan mereka. Bahkan ini yang sering-sering saya sebutkan, kalau Abuya di sana datang ke tempat kami, itu bukan umat Islam saja yang sambut. Mungkin pernah teman-teman pergi ke sana, orang-orang Kristen juga menyambut Abuya. Jadi mereka senang. Kata mereka, kami melihat wajah, katanya guru kalian itu cukup luar biasa ketenangan yang kami rasa. Ini orang Kristen merasa senang. Kita kembali lagi pada kita. Bahkan ada cerita ketika ada kebanjiran di sana, ada foto Abuya diletakkan di dinding. Waktu masuk air kami lupa, sehingga foto Abuya umpamanya diletak di dinding, air sedang masuk banjir. Itu orang Kristen yang beritahukan, foto guru kalian cepat diangkat. Sampai begitu kesenangan mereka, kecintaan mereka kepada Abuya. Bahkan sebagian malah justru banyak yang saya masukkan Islam di sana karena gara-gara melihat wajah Abuya. Jadi sebaliknya di sini, murid-murid dari Abuya Mudawali malah justru menyesatkan. Ini kan benci. Jadi kalau di sana Abuya dapat memasukkan orang Islam. Kita tengku-tengku di sini, ulama-ulama di sini mengeluarkan orang mengatakan sesat, itu kan berarti mengeluarkan orang ini bahaya. Jadi itulah, cuma tentunya bagi kita diajarkan oleh Abuya untuk bagaimana kita bergaul dengan cara pergaulan yang baik, senantiasa tadi seperti tadi ditingkatkanlah amal kita dengan ikhlas, periksa aib-aib nafsu kita. Kemudian tentang perkembangan itu kami di Sulawesi Utara, saya Tengku Ahmad, Tengku Muslim, Tengku Fadli, itu kami berada di Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Tapi alhamdulillah perkembangannya kami mengadakan istilahnya pelebaran perjuangan, itu sudah sampai ke Gorontalo. Bahkan kemarin kalau memang karena suasana Covid, sebenarnya sudah diundang oleh bupati dari Papua untuk. Jadi di Papua ini ada, saya ingin ceritakan, di Papua ini namanya Papua ini tentunya
hampir samalah dengan Manado jadi. Tapi di sana mereka membangun satu masjid, bupatinya menyerahkan membangun satu masjid untuk diserahkan kepada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf di Raja Ampat. Raja Ampat mungkin kalian bisa kenal dengan objek wisatanya. Itu di sana bupatinya menyerahkan masjid untuk MPTT, sehingga ketika kami bertemu di sana, kata bupati, insya Allah kalau bangunan masjid ini telah selesai, kami berharap supaya guru kalian yang datang meresmikan masjid tersebut. Cuma karena memang COVID sehingga tidak bisa terjadi. Nah, jadi artinya bupati Raja Ampat itu menyerahkan masjid untuk Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Dan alhamdulillah juga di Gorontalo penerimaan dari para masyarakat dan pemerintah. Jadi di sana. Nah, sehingga bukti kenyataan bahwa mereka mendukung telah 2 kali mengadakan seminar Tauhid Tasawuf di Gorontalo. Kalau di Melabo cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Insya Allah dengan berkembangnya meningkat menjadi Tauhid Sufi, Kota Melabo Tauhid Sufi, insya Allah bisa berkali-kali. Tapi tentunya bukan muzakarahnya, orangnya bisa menjadi orang yang bertauhid sufi. Kemudian selanjutnya kami telah menjejaki provinsi, yaitu ujung Makassar, Sulawesi Selatan. Kemarin kami sebenarnya berada di Makassar membuka posko dan dan pengajian Tauhid Tasawuf, dan alhamdulillah diterima sangat baik oleh para ulama dan masyarakat yang ada di kota Makassar. Sehingga ketika kami sampai saya sudah jadwalnya penuh sampai tengah malam diadakan pengajian, begitu senangnya mereka. Cuma pada malam malam Minggu kemarin kami buka Facebook di HP, kok terjadi kekacauan di sini. Sehingga saya bersama dengan Tengku Fadli memutuskan untuk langsung berangkat kemari. Artinya berangkat ke Abdiyah. Jadi mengapa orang Abdiyah melempar batu orang yang mau berzikir? Kalau di tempat kami yang biasanya dilempar itu adalah babi atau anjing yang masuk di pekarangan, itu biasanya. Itu pun juga jarang dilempar, jarang dilempar. Ini orang berzikir dilempar. Oleh karena itu harusnya inilah persoalannya. Jadi pelemparan itu dimotori oleh sebagian ulama di Abdiyah. Ini kan sebenarnya mencoreng nama Aceh sebenarnya, bukan cuma Abdiyah saja, mencoreng nama Aceh. Harusnya ini bagi pemerintah dan aparat keamanan ini dapat menyelesaikan, karena pengaruhnya luar biasa. Aceh dikenal dengan Serambi Mekah, Aceh dikenal dengan syariat Islam, tapi apa orang luar melihatnya? Malu jadi, ya kan? Malu. Serambi Mekah begini, syariat Islam begini. Oh, rupanya syariat Islam yang berlakukan di Aceh bisa melempar orang yang bersih. Ini kan nantinya akan merusak nama Aceh, dan tentunya OKP berzikir, ulama-ulama mendemo dan melemparinya. Jadi ini bisa viral. Jadi ini dia, OKP berzikir, ulama melempari, mengadakan demo. Siapa sih lo? Kira. Sekian dan demikian. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.